Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen yang kami hormati, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Aris Widodo, kemudian ada Muhammad Azrul Abdurrahman, ada Muhammad Rivaldo Ibrahim, ada Triwidia Puspitasari dan Mikael Ezra Manese. Di sini kami akan mempresentasikan tugas tentang koperasi simpan pinjam. Masuk di pengertian koperasi simpan pinjam. Secara harfiah, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang berarti bekerja sama. Pengertian koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Definisi koperasi menurut Bapak Koperasi Indonesia yaitu Muhammad Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan undang-undang. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi, koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan, baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Dalam praktiknya terdapat banyak jenis-jenis koperasi. Pendirian jenis koperasi tidak lepas dari keinginan para anggota koperasi tersebut. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam, walaupun juga banyak pihak tidak memasukkannya sebagai lembaga pembiayaan. Alasan dimasukkan koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana daripada anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Hal ini tentunya sesuai pula dengan ciri-ciri dan definisi lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dana atau kedua-duanya. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya. Berikutnya adalah prinsip-prinsip koperasi atau cooperative principles. Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan rules of the game dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Yang berikutnya, koperasi simpan pinjam memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama, swadaya, yaitu memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya. Yang kedua, setia kawan, yaitu memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota. Yang ketiga, pendidikan dan penyadaran, yaitu memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama. Jadi, hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman. Yang berikutnya, penghimpunan sumber-sumber dana koperasi. Secara umum, sumber dana koperasi adalah di sini terbagi atas 2 dari para anggota koperasi berupa dan dari luar koperasi berupa. Yang dari para anggota koperasi berupa yang pertama adalah iuran wajib, yang kedua iuran pokok, yang ketiga iuran sukarela. Yang berikutnya dari luar koperasi berupa yaitu badan pemerintah, yang kedua perbankan, yang ketiga lembaga swasta lainnya.
Baik, selanjutnya jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi menurut fungsinya ya, ada 4 poin di sini. Yang pertama koperasi produksi, kedua koperasi konsumsi, ketiga koperasi simpan pinjam, keempat koperasi serbaguna. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Poin A, koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi 3, yakni koperasi pusat. Yang pertama koperasi pusat, koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Kedua koperasi gabungan, koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. 3 induk koperasi, koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Jenis simpanan koperasi simpan pinjam. Yang pertama simpan pokok atau KSP. Simpan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib KSP. Simpanan wajib adalah sebuah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama bersangkutan menjadi anggota. Ketiga, tabungan koperasi. Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi setiap saat pada hari kerja koperasi. Ini simpanan koperasi pinjam lanjutan. Simpanan berjangka koperasi. Simpanan berjangka koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan 1 kali untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dan dengan koperasi yang bersangkutan. Tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Saya akan melanjutkan baca dari teman saya yang sebelumnya, yaitu keuntungan koperasi. Pertama, dengan adanya koperasi, anggota dapat meminjam uang pada koperasi untuk modal usaha dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman kepada rentenir. Kedua, setiap anggota dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah di koperasi. Ketiga, pada akhir tahun anggota mendapatkan keuntungan yang disebut sisa hasil usaha, yaitu dalam kurung SHU, yang tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasionalnya, di mana pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan. Sedangkan secara non-finansial, anggota koperasi juga akan memperoleh keuntungan, yaitu yang pertama, setiap anggota dapat berlatih berorganisasi dan bergotong royong. Kedua, setiap anggota dapat berlatih bertanggung jawab. Keuntungan lain dari koperasi adalah yang pertama, bunga yang dibebankan kepada pinjaman semakin banyak, uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan di koperasi. Kedua, di samping itu, keuntungan lainnya adalah memperoleh biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam di setiap kali transaksi. Yang ketiga, kemudian keuntungannya juga dapat diperoleh dari hasil investasi lain yang dilakukan di luar kegiatan peminjaman, misalnya penempatan uang dalam bidang surat-surat berharga. Pendirian koperasi. Dasar hukum mendirikan koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada nomor
4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Kemudian Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Selanjutnya, persyaratan lengkap untuk membentuk dan mendirikan koperasi simpan pinjam adalah 1. Fotokopi akte pendirian koperasi dari notaris. 2. Berita acara rapat pendirian koperasi. 3. Daftar hadir rapat pendirian yang telah ditandatangani semua anggota. 4. Fotokopi KTP pendiri. 5. Kuasa pendiri atau pengurus terpilih yang bertugas untuk mengurus proses pengesahan pembentukan koperasi. 6. Surat bukti tersedianya modal. 7. Rencana kegiatan usaha koperasi dalam 3 tahun ke depan. 8. Rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi. 9. Daftar susunan kepengurusan dan pengawas koperasi. 10. Daftar sarana kerja koperasi. 11. Surat pernyataan yang menyatakan tidak memiliki hubungan keluarga antara pengurus. 12. Susunan struktur organisasi koperasi. Selanjutnya adalah khusus untuk koperasi simpan pinjam, beberapa persyaratan tambahan antara lain 1. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian itu berupa deposito pada bank pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UMKM. 2. Kelengkapan administrasi, organisasi, dan pembekuan USP yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembekuan koperasinya. 3. Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas. 4. Surat perjanjian kerja antara pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi. 5. Nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan beberapa poin berikut, seperti bukti telah mengikuti pelatihan atau magang usaha simpan pinjam koperasi, surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK, serta surat pernyataan tidak mempunyai hubungan saudara dengan pengurus dan pengawas, dan terakhir adalah surat pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu. 6. Permohonan izin menyelenggarakan usaha simpan pinjam. 7. Menyediakan surat pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasinya oleh pejabat yang berwenang. Info lebih detail dapat Anda lihat di situs Kementerian Negara Koperasi dan UMKM. Untuk kesimpulannya adalah koperasi merupakan salah satu bidang usaha yang cocok dengan kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Adapun beragam jenis dan tingkatan koperasi di Indonesia, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan sejuta manfaat bagi anggotanya, khususnya terkait dengan permodalan, baik untuk usaha kebutuhan rumah tangga maupun untuk berwirausaha. Di Indonesia, pembentukan usaha koperasi telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Koperasi simpan pinjam didirikan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Koperasi simpan pinjam juga berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam jeritan kaum minta darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi simpan pinjam pun menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.